Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali ketemu lagi dengan Kak Ucok di tahun 2022 ini. Sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan. Kita patut bersyukur atas berkat Tuhan karena sampai saat ini kita masih dikasih kesempatan untuk berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji nama Tuhan walaupun masih dengan ibadah online. Oke adik-adik, Kak Ucok ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Kita bernyanyi memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita nyanyikan pujian, hari ini kurasa bahagia. Mari Kak Tina. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan sekali lagi, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, dengan tetap berdiri kita mau berdoa untuk memuliakan nama Tuhan, minta pertolongannya agar kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di hari ini. Terima kasih waktu yang indah ini, hingga kami dapat beribadah memuji permuliakan nama-Mu. Namun Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau sudi mengampuni setiap dosa-dosa kami, agar kiranya kami layak dekat dengan Engkau, agar kiranya kami layak untuk melanjutkan ibadah kami ini, agar kami layak memuji permuliakan Engkau. Mari Bapa, hadirlah bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan kita itu sangat baik sekali. 1 tahun berlalu, kita telah laluin, pastinya berkat pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat menjalaninya baik suka, duka. Tuhan kita tetap baik kepada kita. Untuk menyambut kebaikan Tuhan, mari kita nyanyikan God is so good medley dengan I Love You Jesus. Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Ita hari ini akan menemani adik-adik untuk bercerita di sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan buat kami di pagi hari ini. Kami dapat berkumpul bersama Tuhan melalui ibadah online ini untuk mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu selalu beserta kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami isi firman-Mu dengan baik dan benar. Amin. Adik-adik, kalian sehat-sehat semua kan? Gimana? Sudah ada yang mulai sekolah offline ya? Karena kalau nggak salah pemerintah sudah menggalakkan untuk online, tapi gereja kita memang masih ada keterbatasan untuk beribadah di offline. Jadi kita saat ini masih online untuk ibadahnya. Yang mau kakak ceritain hari ini adalah mengenai Yesus dicobai di padang gurun. Diambil dari ayat Alkitab Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nanti kalau adik-adik ada waktu setelah ibadah ini kalian bisa membuka Alkitab kalian, terus kalian baca di sekali lagi Lukas 4 ayat 1 sampai 13, yaitu Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak apa aja sih pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun? Ada yang masih ingat? Betul, ada 3 ya. Ada batu menjadi roti, kemudian Yesus disuruh menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, kemudian malaikat akan menopang dia. Kemudian yang ketiga adalah iblis memperlihatkan seluruh kemegahan kerajaan dunia dan menawarkannya kepada Yesus, ya. Jadi itu yang tiga pencobaan dari iblis yang kita sudah pelajari, yang Yesus dapatkan pada saat dia di padang gurun.
Nah, adik-adik, kalau adik-adik bisa mengetahui dengan baik bagaimana sih seorang Yesus yang itu anak Allah sendiri pun bisa mengalami pencobaan. Bahkan pencobaannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus sedang berpuasa selama 40 hari di padang gurun itu, dan di dalam kepuasaannya itu dengan segala kelelahan yang ada, mungkin juga dengan ada kelaparan, kehausan, iblis datang mencoba Yesus di padang gurun tersebut. Jadi adik-adik, bahwasannya seorang Yesus yang anak Allah yang luar biasa aja mendapat percobaan, apalagi kita anak-anak Allah yang ada di mana saja. Kita tidak pernah akan luput dari pencobaan yang ada. Pencobaan itu seperti apa sih, Kak? Banyak hal ya adik-adik ya. Pencobaan itu bisa juga datang pada saat di dalam kelemahan kita, karena pada saat itulah iman kita diuji untuk apakah kita masih mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan juga untuk kita mengatasi segala pencobaan yang ada. Adik-adik mungkin pernah mengalami pencobaan itu dalam hal pembelajaran di sekolah. Adik-adik masih, atau bukan usah mungkin di sekolah ya, mungkin pada saat lagi sekarang kita online aja, kita sering mungkin digoda untuk melakukan suatu kecurangan, kebohongan, mungkin itu menyontek dari beberapa sumber pada saat kita ulangan, karena mungkin guru kan tidak ada di tempat ya. Jadi visibility kita untuk melakukan kecurangan itu banyak dan besar sekali. Other things juga mungkin pencobaan dalam hal iri dengan apa yang dimiliki orang, kemudian juga banyak sekali yang adik-adik juga mungkin sudah mengalaminya, dan bahkan mungkin sering merasa ada godaan-godaan, temptation atau cobaan yang bisa kalian rasakan sendiri. Pencobaan kita itu tidaklah sebesar apa yang dialami oleh Yesus pada saat di padang gurun. Kalau kalian tahu bagaimana dia diuji dengan batu menjadi roti, tidak mungkin ya pada kita disuruh merubah batu kayak Kak Ita. Ayo Kak Ita diuji nih sama iblis, kamu merubah batu menjadi roti. Boro-boro ya mau jadi batu menjadi roti. Jadi such of thing itu selalu ada dalam keseharian kita, bahkan juga di rutinitas yang kita alami. Kisah Yesus dicobai di gurun pasir ini sebenarnya adalah mengawali masa pelayanan Yesus, karena ketika Yesus dicobai itu, Yesus sedang dalam keadaan lemah, baik secara fisik maupun mental, karena dalam keadaan puasa. Namun yang dapat kita lihat dalam pencobaan Yesus di padang gurun itu adalah semuanya mampu dihadapi oleh Yesus, dan Yesus mengatasinya dengan apa? Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia mereferensikan segala pencobaan yang dicobai oleh iblis itu di 3 hal yang tadi kita sebut di awal itu adalah dengan menekankan kepada firman Tuhan, kepada firman yang ada di Alkitab. Ya, sehingganya setiap cobaan dan godaan dari iblis itu bisa dipatahkan Yesus dengan firman Allah. Jadi adik-adik, kalau kalian mengalami banyak pencobaan apapun itu bentuknya, kalian bisa merujuk kembali kepada firman Allah, karena itu merupakan kekuatan iman kita sendiri, apakah kita masih bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap pencobaan yang ada. Karena pencobaan itu berat ya. Pencobaan selain masalah tadi kakak bilang di sekolah, bisa juga pencobaan dengan sakit penyakit, bisa juga pencobaan dengan keterpurukan dalam hal ekonomi. Apalagi dengan situasi kita di masa pandemik ini, a lot of things berubah 150 bahkan 360 derajat di dalam kehidupan kita. Adik-adik ISM juga mungkin mengalami hal yang sama di dalam kesehariannya, di dalam keluarga. Makanya kalau kalian menghadapi pencobaan itu, umumnya pencobaan itu semua adalah datang ketika kita berada di dalam masa yang tidak menyenangkan. Emangnya tidak ada pencobaan di masa menyenangkan? Ada juga sih pencobaan dalam masa menyenangkan. Biasa pencobaan di masa menyenangkan itu lebih ke lebih ke sesuatu yang mungkin secara duniawi kita masih bisa mengakomodir. Tapi kalau di pencobaan itu datang pada saat kelemahan kita,
pada saat datang di masa yang tidak menyenangkan, disitulah kita diuji. Apakah kita masih bisa mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih mau mengkonek dengan firman Allah yang sudah kita tahu dan kita pahami. Jadi percobaan itu juga sebenarnya adik-adik tidak semua juga baik, tidak juga semua buruk, karena basically pencobaan yang kita hadapi ini akan mengingatkan kita bahwasannya kekuasaan Tuhan itu luar biasa dan Dia tidak akan pernah memberikan pencobaan di luar batas manusia itu sendiri. Jadi adik-adik, kalaupun kita mengalami banyak pencobaan itu adalah pencobaan yang memang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan terjadi kepada kita, karena Tuhan juga mau mengetahui apakah kesetiaan kita ada padanya, apakah ketaatan kita ada padanya, dan apakah kita juga mengandalkan firman Allah di dalam setiap pencobaan yang ada, sehingga kita bisa mematahkan pencobaan itu. Seperti apa yang dilakukan Yesus pada saat Dia mengalami pencobaan di padang gurun. Adik-adik, kalau adik-adik mengingat dan merenungkan dan melakukan firman Allah, pencobaan itu niscaya juga bisa kita atasi. Kita juga harus berdoa, karena kita sebagai manusia sangat lemah, kita tidak berdaya, karena kadang-kadang kalau adik-adik merasa pencobaan itu sangat berat, mungkin tidak dalam konteks dengan sekolah misalnya ya, tapi mungkin adik-adik merasa ada keluarga yang mengalami pencobaan dalam hal ekonomi, dalam hal sakit penyakit. Adik-adik bisa berdoa, adik-adik bisa membawa Tuhan di dalam setiap pergumulanmu, sehingganya pencobaan itu tidak akan memberatkan mentality adik-adik, tetapi lebih menenangkan, dan itu akan membuat kita pasrah dan berserah bahwasannya Tuhan akan membantu kita melewati krisis dalam setiap pencobaan yang ada. Adik-adik, supaya adik-adik juga memahami bahwasannya erat hubungannya pencobaan itu dengan firman Allah, sehingganya kakak juga memohon untuk supaya adik-adik terus rajin membaca Alkitabnya, untuk terus juga mengandalkan Alkitab dan firman Allah dalam setiap rutinitas, rencana adik-adik juga, karena pencobaan itu yang datang dari iblis itu juga ada di dalam setiap kesempatan. Jadi kita tidak mau memberikan kesempatan itu datang, dan kita juga tidak memberi room untuk iblis mencobai kita, karena dalam hidup kita yang up and down, kita pasti akan mengalami masa di mana hidup kita pasti akan ada dengan pencobaan. Adik-adik, untuk ini kakak juga hari ini akan share itu ayat hafalan kita hari ini yang diambil di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu seperti syair lagu yang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kalau adik-adik masih ingat syair itu boleh juga disenandungkan. Itu mengingatkan kita bahwasannya kita akan terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Allah dalam setiap hidup yang kita jalani dengan segala pergumulan dan pencobaan. Seperti Tuhan bisa seperti Yesus mematahkan segala pencobaan yang dihadapinya di padang gurun, kita anak Tuhan juga pasti akan melakukan hal yang sama, karena kita percaya kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Tetap semangat adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan yang ada. Kami serahkan semua dalam pengasihan tangan-Mu untuk segala rencana kami yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Bye. Adik-adik bisa berdiri. Kita siapkan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong ke papa mama adik-adik untuk mentransfernya ke rekening gereja kita GKI White Hasim, atau adik-adik bisa kumpulkan di amplop persembahan. Nanti pas saat mama papa adik-adik ke gereja bisa dibawa persembahannya. Oke. Sebelum
kita mempersiapkan sebelum kita memberi persembahan kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dalam suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali katanya, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, kita bawa persembahan kita dalam doa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan kepada mama kami, hingga kami dapat membawa persembahan kepadamu Tuhan. Mari Bapa, biarlah kiranya Engkau berkati lagi kedua orang tua kami, lebih lagi, agar kiranya kami juga dapat memberikan berkat itu atau membagi berkat itu kepada orang sekitar kami dengan lebih lagi, dengan sukacita juga ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau juga berkati setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar kiranya persembahan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Di dalam Yesus Kristus kami bersukacita dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kakak Ucok ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui, mempercayai kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup itu. Kita mengakuinya. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan lagu Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Ku percaya pada Roh Kudus, mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Oke adik-adik, sekian ibadah kita kali ini. Pesan Kak Ucok kepada adik-adik, tetap prokes dimanapun adik-adik berada, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun adik-adik perginya ya, agar kiranya kita tetap sehat dan tentunya lagi tetap bersukacita, tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan agar kiranya kita sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan sekali lagi, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku,